Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nur Aini M. Hum selaku dosen mata kuliah. Baiklah, di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Terbentuknya Komunitas dan Etnis Politik Muslim di Kawasan Melayu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Siti Afidayanti. Di sini kami berjumlah 4 orang. Yang kedua yaitu Ika Lestari, yang ketiga David Kaswara, dan yang keempat Muhammad Amirul Iqbal. Baiklah, di sini kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses masuknya Islam di kawasan Melayu, dan yang kedua, bagaimanakah terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu, yang ketiga, bagaimana terbentuknya etnis politik di kawasan Melayu. Baiklah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu proses masuknya Islam di kawasan Melayu. Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada sekitar abad ke-7 kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal yang diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Awal kedatangannya diduga akibat hubungan dagang antara pedagang-pedagang Arab dan Timur Tengah seperti Mesir, Yaman, atau Teluk Persia. Dari daerah sekitar India seperti Gujarat, Malabar, dan Bangladesh dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, semacam Sriwijaya di Sumatera atau dengan di Majapahit di Jawa. Perkembangan mereka pada abad ke-13 sampai pada abad ke-5 ditandai dengan banyaknya pemukiman Muslim baik di Sumatera maupun di Malaka, di Aceh, di Jawa seperti di pesisir pantai Tuban, dan Muslim Melayu yang tersebar antara Semenanjung Malaya di Indonesia dengan Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 170 jiwa. Saudagar-saudagar Arab, kelompok-kelompok Sufi, dan para mubalik dari Teluk Persia, Oman maupun dari Gujarat. Persia tersebut terdiri berbagai tempat dari timur. Mengenai teori-teori kedatangan Islam di Melayu terdapat banyak, dan masing-masing pendapat diikuti dengan bukti-buktinya. Memang banyak hal yang mempermasalahkan apabila membicarakan tentang kedatangan Islam. Meskipun demikian, mereka teori kedatangan Islam meliputi 3 hal produk, yakni dari mana asal kedatangan Islam, waktu kedatangan Islam, dan siapa yang membawa Islam itu sendiri. Namun terlepas dari teori tersebut, yang jelas Islam pada awalnya bertapak di kota pelabuhan seperti di Samudra Pasai, di Aceh, di Malaka, Riau, dan kota pelabuhan lainnya. Hal ini disebabkan karena Kepulauan Melayu memang berada di persimpangan jalan laut bagi para pedagang yang akan melakukan perjalanan perniagaan, misalnya pedagang Arab, Persia, India, dan Cina dengan 2 arah bolak-balik. Oleh sebab itu, secara umum dikatakan bahwa Islam disebarkan oleh pedagang Muslim yang melakukan perdagangan ke berbagai wilayah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya yaitu kepada Ika, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni B. Terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. Sebelum Kesultanan Demak lahir, penyebaran agama Islam di Jawa sudah dilakukan baik dari orang asing maupun dari bumi putra sendiri. Adapun cara-cara penyebaran dilakukan antara lain, yakni melalui pernikahan dengan wanita setempat, dakwah, pendidikan, dan kesenian. Sebagai penyebar agama Islam, beberapa di antaranya tergolong dalam Wali Songo. Penyebaran agama Islam juga ditunjukkan ke pulau-pulau lain seperti Maluku, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Penyebaran tersebut dipelopori oleh para ulama termasuk Wali Songo dan mendapatkan dukungan dari para penguasa. Hal semacam ini tampak dalam penyebaran Islam misalnya di Kalimantan Selatan. Pada tahap awalnya, Islam disebarkan di Nusantara melalui perdagangan.
Dalam arti Islam dibawa dan diperkenalkan kepada masyarakat Nusantara oleh para pedagang asing. Katanya Melayu didapat di dokumen Cina sejak tahun 644 Masehi yang menceritakan pengiriman utusan dari Sumatera ke Cina. Menurut dokumen tersebut, peziarah Buddha ke Cina sudah 2 kali datang ke daerah ini. Pertama ke Jambi tahun 671 Masehi dan kedua ke Melayu yang berada di Sriwijaya. Begitu juga catatan rahib Buddha menggunakan kata-kata Melayu tentang 2 kerajaan yang disinggahinya, yaitu Kerajaan Melayu di Sungai Batang dan Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Pada catatan kesastraan Cina juga menyebutkan bahwa pengembara yang singgah ke Nusantara mendapati bahasa asing dituturkan oleh penduduk setempat. Pengertian luas Melayu lebih mengutamakan ras dan peradaban, maka dikemukakanlah konsep dunia Melayu. Hampir setiap masyarakat Melayu memiliki dan mengklaim pengertian Melayu secara geografis, ras, dan budaya menurut sifat dan keadaan mereka di berbagai tempat mereka di Asia Tenggara. Ini karena banyaknya pengertian Melayu dan sedikit pengertian itu bermakna sama. Maka sampai saat ini pun pengertian istilah Melayu secara khas masih berbeda. Namun paling ketika dapat diambil suatu garis bahwa Melayu menunjuk satu bangsa, wilayah, suku, kerajaan, peradaban, dan lain-lain yang berhubungan dengan Melayu. Dari situlah terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu yang C, masuknya Islam di wilayah Melayu. Sebenarnya yang disebut Melayu bukanlah suatu komunitas etnik atau suku bangsa. Namun dalam hal ini, masyarakat merupakan kumpulan etnik-etnik serumpun yang menganut agama yang sama dengan menggunakan bahasa yang sama. Etnik-etnik serumpun yang lain pada umumnya menempati suatu daerah tertentu. Dimanapun berada, bahasa dan agama mereka pun sama. Melayu dan Islam, Kepulauan Melayu merupakan gerbang masuk terdapat bagi pelayaran ke timur. Karena itu, tidak heran jika kerajaan-kerajaan Islam awal seperti Samudra Pasai. Masuknya Islam di wilayah Melayu menurut beberapa ahli, ada berbagai teori, yaitu yang pertama, Islam datang langsung dari Arab, tepatnya Hadramaut sekitar abad 7 Masehi. Yang kedua, Islam datang ke tanah Melayu, daerah bermazhab Syafi'i, yakni Gujarat, Malabar, ke Asia Tenggara melalui perdagangan karena banyak ditemukan kota pelabuhan dan pusat-pusat perdagangan. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali, yang anak keturunan mereka menyebar ke Pasai. Islam datang pertama kali di Semenanjung Malaya pada abad ke-11 melalui kantong Phan Rang, Vietnam. Adapun masuk Islam di masyarakat Melayu, di Madagaskar dibawa oleh pedagang Arab dan masyarakat Melayu. Dari Nusantara, kedatangan Islam ke tanah Melayu secara damai diserap baik-baik hampir seluruh kalangan, bahkan menjadi proses Islamisasi dari berbagai sendi. Seperti dalam hal ini telah mengubah kerajaan Melayu dengan sistem kesultanan. Dalam hal ini Az-Zumardi Azra dalam bukunya di Asia Tenggara mengemukakan dengan kedatangan Islam, entitas politik Melayu kemudian secara variatif disebut kerajaan dan kesultanan. Dalam bidang hukum kerajaan atau kesultanan, Melayu pun mengadopsi dan menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaan masing-masing. Misalnya hukum potong tangan atau potong kaki para pencuri pada kerajaan di Aceh, Brunei, Banten, dan beberapa kesultanan di Semenanjung Malaya. Di Kesultanan Jambi mewajibkan rakyatnya memakai pakaian panjang. Begitu juga di Makassar, kaum perempuan diwajibkan memakai pakaian model Arab. Selain itu, kaum laki-laki yang telah menjadi Muslim diperintahkan untuk merambut pendek. Yang pertama, Islam Melayu di Vietnam.
Vietnam saat ini merupakan negara yang terbaik Republik Sosialitas terletak di antara Kamboja dan Laos di bagian barat dan Cina. Bagian utara ibu kotanya Hanoi. Masuknya Islam ke daerah ini diperkirakan pada abad 10 Masehi dan 11 Masehi. Melalui jamaah India, Persia dan perdagangan Arab pada waktu itu. Di sini telah ada kerajaan Cham. Umat Islam di sini menganut dua mazhab, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Bani di Vietnam. Umat Islam terbagi 3 kelompok klasik umat Islam, yaitu yang pertama Muslim Chan yang merupakan kelompok mayoritas. Kelompok kedua adalah umat yang berasal dari suku yang beragama. Mereka adalah pedagang Muslim yang datang dari negeri yang beragam. Yang kedua yaitu Islam Melayu di Brunei Darussalam. Islam menjadi agama di Brunei ketika rajanya Awang Alak bertatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah tahun 1406 sampai tahun 1408. Lalu seluruh istana masuk Islam. Kemudian Islam berkembang pesat ketika Brunei mengambil alih pusat penyebaran Islam. Kebudayaan Islam dan perdagangan ketika malah jatuh ke Portugis pada tahun 1511. Yang ketiga, Islam Melayu di Filipina. Islam datang ke Filipina pada abad ke-12, yaitu dibawa oleh Arab melalui perdagangan yang melewati Malaka dan Filipina. Islam berkembang cukup baik di sini. Hal ini ditunjukkan adanya masyarakat Muslim dan berdirinya kerajaan Islam. Yang keempat, Islam Melayu di Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaya adalah wilayah strategis dan menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka dan berdampingan dengan Pulau Sumatera. Kesultanan Malaka terletak di Semenanjung Malaya ini. Pendirinya adalah Parameswara dan Majapahit. Samsul Munir mengemukakan lebih lanjut bahwa Kesultanan Malaka ini berasal dari Kesultanan Samudra Pasai. Parameswara menikah dengan putri Sultan Samudra Pasai, lalu masuk Islam dan menjadi raja pertama bergelar Megai Iskandar Shah. Yang kelima, datangnya Islam ke Indonesia. Sampai ini. Baiklah, saya akan melanjut bab yang terakhir. Pada bab awal mula terbentuknya entitas politik di kawasan Melayu. Di Nusantara, umumnya entitas atau masyarakat politik disebut kerajaan. Milner menyebutnya sebagai kondisi memiliki seorang raja. Entitas politik Islam ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari entitas politik pada masa pra-Islam, di mana raja-raja mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sering dipandang sebagai pribadi yang tercerah. Dari pelbagai sumber disepakati bahawa disepakati bahawa budaya awal masyarakat Indonesia adalah budaya yang identik dengan animisme dan dinamisme. Animisme ialah suatu faham di mana setiap benda memiliki animus atau jiwa yang diyakini memiliki berpengaruh bagi manusia seperti azimat, tongkat dan sebagainya. Sedangkan dinamisme ialah kepercayaan di mana setiap benda memiliki kekuatan seperti gunung, batu dan sebagainya. Pada perkembangan budaya yang mencirikan budaya primitif ini ialah mulai beralih ke budaya Hindu-Buddha. Meminjam istilah dari Taufik Abdullah yang mengatakan bahawa pra-Islam masyarakat terlebih dahulu mengalami yang namanya Hinduisasi. Proses Hinduisasi ini memberikan landasan yang kuat bagi pondasi kebudayaan masyarakat Melayu. Tampilnya Islam sebagai agama dan kekuatan dagang di tanah Melayu tidak serta-merta merusak landasan ini, tetapi secara perlahan-lahan mengubah dasar ideologinya. Abdul Karim dalam bukunya menjelaskan bahawa ada beberapa hal yang berubah pasca kedatangan Islam. Yang pertama, di bidang ketuhanan ditetapkan tauhid yang patut dipuja dan diyakini memiliki kekuasaan yang maha besar ialah Allah yang tunggal. Kedua, manusia di hadapan Allah memiliki darajat
Yang sama, kemuliaan diperoleh apabila manusia bertawakal kepada Allah dan takwa menjadi ukuran kemuliaan. Ketiga, kehidupan manusia dalam masyarakat terikat dalam kesatuan dan persatuan yang terbagi-bagi menurut susunan kemasyarakatan. Keempat, kehidupan bermasyarakat diatur oleh aturan-aturan yang dibuat secara bermusyawarah sesuai dengan kehendak bersama. Kelima, nikmat Allah yang tertuang di langit, bumi dan di antara keduanya harus dinikmati secara merata. Hal di atas bersesuaian dengan hasil kajian sebagian besar sarjana dan penelitian yang mengkaji Islam di kawasan Nusantara. Mereka bersependapat bahawa sejak era formatif pada masa awalnya, Islam memainkan peranan penting dalam perjalanan sejarah, sosial, budaya, intelektual, politik dan ekonomi Nusantara atau Asia Tenggara umumnya. Dalam konteks ini, Judith Nagata, ahli Islam Asia Tenggara, menyimpulkan bahawa it's almost impossible to think of Malay without reference to Islam. Hal ini menjelaskan bahawa mustahil rasanya jika memikirkan Melayu tanpa mengaitkan dengan Islam. Kesimpulannya, Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada sekitar abad ke-7, kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal yang diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masihi. Sampai saat ini, waktu kedatangan Islam di Indonesia belum diketahui secara pasti dan memang sulit untuk mengetahui kapan sesuatu kepercayaan mulai diterima oleh suatu komunitas tertentu. Di samping wilayah itu, Nusantara yang luas dengan banyak daerah perdagangan yang memungkinkan terjadinya kontak dengan orang asing mengakibatkan suatu daerah mungkin lebih awal menerima pengaruh Islam daripada daerah lain. InsyaAllah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya minta maaf dari Allah. Saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.